Masih bersama kami, para hadirin dan para pemirsa. Sesi ini adalah sesi interaksi antar pasangan calon. Sebelum kita mulai sesi ini, saya mau mengingatkan kembali kepada para hadirin yang budiman untuk menjaga tata tertib. Jika Anda berdiri dan mengangkat tangan, ada hal-hal teknis yang mengganggu jalannya debat ini. Seperti angka countdown yang tidak bisa terlihat oleh pasangan calon. Jadi sekali lagi saya himbau kerjasamanya. Siap untuk bekerja sama Bapak dan Ibu sekalian? Mudah-mudahan jangan janji palsu ya. Oke? Kita jaga komitmen bersama-sama. Suasananya sudah hangat, jadi kita cooling down lah sedikit dari para pendukung. Bapak dan Ibu pasangan calon sekalian, ini adalah sesi interaksi. Di mana pasangan calon bisa bertanya kepada pasangan calon lain dan kemudian saling menanggapi. Rule of the game-nya seperti ini. Pasangan A bertanya kepada pasangan B dalam kurun waktu 1 menit. Kemudian pasangan B memberikan jawaban dalam kurun waktu 2 menit. Kemudian pasangan A bisa kembali menanggapi pasangan B dalam kurun waktu 1,5 menit. Dan kembali lagi ke pasangan B 1,5 menit. Kurang lebih seperti itu rule of the game-nya. Kita mulai dari paslon nomor 1 untuk bertanya ke pasangan nomor 2. Waktu Anda, Bapak atau Ibu, 1 menit dimulai dari Anda menyampaikan pertanyaan. Pak Basuki, Komnas Perempuan menyatakan dari tahun 2015 ke 2016 terjadi peningkatan kekerasan pada perempuan di Jakarta. Di sisi lain, sangat disayangkan sebagai gubernur, Bapak justru melakukan kekerasan verbal atau lisan terhadap perempuan, termasuk memaki, membentak-bentak. Masyarakat luas ikut loh menyaksikan karena ini sudah menjadi video viral di masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana bisa seorang gubernur menurunkan tingkat kekerasan perempuan, padahal gubernur itu sendiri adalah pelaku kekerasan verbal. Terima kasih. Baik, bisa ditanggapi paslon 2. Waktu Anda untuk menanggapi Pak 2 menit dari mulai Anda memberikan jawaban. Makanya saya katakan ini terus memfitnah kalau nggak ada program yang baik. Ya lebih elegan sedikit. Saya menyadari, tadi pasangan 3 juga katakan, LSM di Jakarta begitu banyak. Kenapa? Karena itulah orang Jakarta lebih terdidik. Makanya tingkat kekerasan pada perempuan di Jakarta, terutama terjadi dalam KDRT rumah tangga, itu begitu tinggi karena mereka berani melapor. Makanya kami, dulu saya dikritik, kenapa mau membangun apartemen di tanah-tanah polisi dan TNI. Sebetulnya kami mau numpang, itu adalah rumah-rumah aman untuk perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Jadi dititipkan di dalam mesnya polisi sebetulnya. Itu idenya seperti itu. Lalu katanya saya ada kekerasan pada verbal. Itu satu kasus terus dibesar-besarkan. Itu adalah orang yang jelas mengambil KJP kontan. Tapi coba lihat, buktinya ibu-ibu demen tuh foto sama Ahok sampai ngantri, sampai bayar. Jadi bagaimana bisa orang yang melakukan kekerasan kepada perempuan didatangin? Istri saya udah kabur duluan kali kalau saya keras kepada istri saya. Nah ini tentu saya ingin sekali ya di dalam pilkada ini. Janganlah gunakan fitnah-fitnah, contoh-contoh yang membangun opini yang jelek. Mari kita berlomba program demi program. Sangat disayangkan pasangan calon 1 ini programnya ngambang kayak CCTV. CCTV kita sudah punya banyak. Bahkan Ibu Sirvi, mohon maaf nih, ini contoh pejabat yang tidak mau kenal PNS yang golongannya rendah. Makanya kadang kenal ya, ada yang disabilitas. Terima kasih. Baik. Kembali ke pasangan, mohon tenang, kondusif. Waktu Anda Pak untuk menanggapi 1,5 menit dimulai dari jawaban Anda. Pak Basuki berbicara kita fitnah.
Yang jelas itu semua sudah diketahui publik. Viral di mana-mana. Dan itu bukan hoaks. Ada di mana-mana Bapak mempertontonkan kekerasan verbal, lisan terhadap kaum perempuan yang harusnya dihormati. Judgment di depan publik. Bapak tidak ingat bahwa kekerasan verbal seringkali lebih menyakitkan dibandingkan kekerasan fisik. Apalagi ketika dipamerkan ke depan publik, terekam selama-lamanya. Bayangkan kalau itu terjadi kepada keluarga Bapak. Bayangkan kepada keluarga dekat kita. Bagaimana kemudian memiliki integritas untuk mengatakan kita akan melindungi wanita, perempuan, anak-anak. Sulit untuk percayai ketika itu yang dipertontonkan kepada publik. Itulah sebetulnya Bapak mengatakan ada banyak program bagus-bagus. Sebetulnya program Bapak pun tidak ada yang baru. Saya mengatakan juga CCTV adalah tambahan-tambahan yang baru yang belum semuanya terpasang. Kita tahu tidak ada program satupun yang baru sama sekali. Tetapi kita bertanya di mana goodwill, komitmen, mengatakan ingin meninggikan perempuan ketika Bapak sendiri memaki-maki wanita di depan publik. Baik. Debat boleh panas, kepala dan hati dingin-dingin saja, oke? Silakan Pak, waktu Anda 1,5 menit dimulai dari Anda menyampaikan jawaban. Begini ya, tadi disampaikan dengan sangat kacau antara satu perempuan, dua perempuan dengan kaum perempuan berbeda. Ketika ada ketidakjujuran untuk mendidik, perlu sekali waktu kata-kata yang tegas dan jelas. Sehingga benar-benar kita akan dididik mempunyai moral yang jujur, moral yang bertanggung jawab. Tetapi yang perlu saya sampaikan di sini adalah, bukankah sekarang Pak Ahok sudah menjadi Basuki? Sehingga proses belajar ini menjadi bagian terpenting bagi kita ya untuk benar-benar melakukan tindakan korektif. Kami betul-betul sangat anti kepada korupsi. Kami sangat anti terhadap penyelewengan. Oleh sebab itu, untuk memberikan pendidikan perlu di Jakarta ada shock terapi supaya masyarakat betul-betul mampu bertanggung jawab. Sekarang data menunjukkan sudah hampir tidak ada lagi penyalahgunaan untuk menggunakan KJP. Tidak ada yang kontan lagi. Artinya apa? KJP betul-betul ditujukan untuk kepentingan anaknya, bukan kepentingan ibunya. Terima kasih. Baik. Kita berikan aplaus kepada pasangan nomor urut 1 dan pasangan nomor urut 2 yang sudah berinteraksi. Baik.